Ilham sekarang usianya berapa tadi? 7 tahun. Sama 7. Nah, teman-teman, Mas Ilham itu bisa langsung besar 7 tahun apa dulu bayi dulu? Bayi dulu. Pinter, langsung bisa jalan ganteng begini atau dulu digendong mama dulu? Digendong. Langsung bisa makan sendiri atau dulu disuapin? Disuapin. Siapa yang merawat kita? Mama. Kesini siapa yang nganter? Lihat toh, mama sampai jemurannya lali gak dikasih makan ikan produk sih. Ya Allah, kok mendung. Ubahku piye? Cocok gitu. Ketawanya pecah berarti cocok. Lah iya ini gara-gara lihat Bunda Atin, ya Allah. Jemuranku ya ompong kok. Semua karena mama sayang sama teman-teman. Maka kita harus menjadi anak yang sayang juga sama mama. Bunda Atin mau bercerita tentang bukan sahabat, tentang pemuda yang sangat menyayangi mamanya. Barangkali teman-teman sudah ada yang tahu. Namanya Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pemuda yang soleh, ya, tapi Allah uji dengan kemiskinan. Dan diuji lagi harus merawat mamanya yang sudah tua, buta. Buta itu gimana? Nggak bisa lihat. Lumpuh itu nggak bisa jalan. Alhamdulillah teman-teman semua dikasih mama yang sehat, cantik-cantik, lengkap semuanya, ya. Alhamdulillah. Pada suatu saat Uwais Al-Qarni dipanggil sama ibunya. Kamu di mana, Uwais? Bukan, mama pakai siapa? Bukan Uwais, mama Uwais. Nah, teman-teman, kalau dipanggil mama gimana? Iya, Ma, pinter, dalam, Ma. Begitu juga dengan Uwais. Ketika mendengar ibunya memanggil, Uwais langsung berlari mendekati ibunya. Ibu, aku datang. Apa yang bisa aku bantu, Bu? Apa yang kau perlukan? Aku akan memenuhi semuanya. Ibunya bilang, sepertinya ibu tidak lama lagi hidup, Wais. Ibu jangan bicara seperti itu, Wais. Sebelum ibu mati, ibu punya satu permintaan. Ibu, apa yang ibu minta? Aku akan memenuhi permintaan ibu. Katakan, Bu, apa yang ibu minta? Kira-kira ibunya minta apa? Kalau ibunya Mas Ilham minta apa kira-kira? Ya Allah, Lek Ilham minta terus jadi dijiwek. Ya, Ilham loh Bunda yang ngomong, ya, bukan Bunda Atin. Ternyata ibunya Uwais minta apa? Kita lanjutkan, kita dengarkan kata ibunya Uwais. Uwais, sebelum ibu meninggal, ibu pengen naik haji, Uwais. Pengen apa? Naik haji. Naik haji itu kemana, teman-teman? Ke Mekah. Bisa lagunya? Ayo kita ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ulah wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Kaget. Uwais di mana? Uwais itu tempatnya di Yaman, jauh dari Mekah. Tapi Uwais bilang sama ibunya, Ibu,
akan berusaha dan aku minta ibu berdoa agar aku bisa mewujudkan cita-cita ibu naik haji. Lalu Uwais bingung teman-teman, Uwais gak punya kendaraan. Jadi dulu kalau mau ke Mekah harus naik unta atau naik kuda. Dipecah celengannya Uwais di rumah. Redep, ngantuk. Ternyata ketika dihitung uangnya cuma sedikit. Lalu Uwais pun dengan membawa uangnya itu ke pasar dan dibelikan sapi yang masih kecil. Sapi itu setiap pagi dan sore digendong naik gunung. Berat apa ringan gendong sapi? Berat. Orang-orang ketawa. Lihat Uwais ngapain di sana? Lihat Uwais kok naik gunung. Uwais itu kenapa ya? Sekarang dia nggak ada kerjaan, masa sapi dibawa naik gunung? Iya, loh. Ini sudah sore, lihat kan Uwais turun gunung. Wah, anak ini kok semakin hari semakin membingungkan. Pagi naik gunung gendong, sore turun gunung gendong. Terus ada temannya yang bilang, Wes, gak usah diurusin, kita kerja saja, urus kita masing-masing. Biarin Uwais itu naik turun sambil gendong sapi. Sudah, kita gak usah memikirkan Uwais. Nah, teman-teman, Uwais itu karena miskin dan punya penyakit sopak, seluruh tubuhnya belang-belang putih, maka Uwais tidak punya teman, dijauhi sama orang-orang. Ternyata departemen perminuman lewat. Ya, monggo lewat dulu Bu, boten apa? Dilanjut meleh. Ya kok paham Bunda Atin haus. Masya Allah, aku disusul sembah nuwun Bunda. Padahal Bunda Atin naik guyon, tapi guyonnya serius. Nah, sambil dilanjut Bunda, boleh sambil minum ya. Akhirnya teman-teman, setiap hari Uwais naik turun gunung menggendong apa? Sapi. Akhirnya berapa jarinya Bunda? 8. Kalau ini jari berapa? 9. 8. Kalau ini jari berapa? 8. Kalau ini berapa? 8 bulan kemudian sapinya Uwais tambah kecil atau tambah besar? Tambah besar. Badannya Uwais semakin kuat, otot-ototnya semakin kekar karena setiap hari naik turun gunung menggendong sapi. Akhirnya sapi itu dijual dan mendapat uangnya dibawa pulang, masukkan kantong. Lalu Uwais pun menemui ibunya. Ibu, iya Uwais. Ibu, insya Allah musim haji tahun ini kita berangkat ke Alhamdulillah Uwais. Kita akan naik haji. Mana? Aku pengen lihat untanya, mana untanya? Ini bukan unta Uwais. Ibu, aku tidak punya unta. Oh, kalau gitu kuda saja. Anak kuda Uwais. Bukan. Kata Uwais gimana? Ibu, aku tidak punya kuda. Kamu tidak punya kuda, tidak punya unta. Lalu kita ke Mekah naik apa, Uwais? Teman-teman tahu nggak? Akhirnya ke Mekah naik apa? Pesawat. Pintar. Itu sekarang. Dulu belum Uwais pun menjawab, Ibu, engkau dan aku akan pergi ke Mekah. Kita tidak naik unta, tidak naik kuda. Aku akan menggendong ibu sepanjang perjalanan hingga kita melakukan ibadah haji sampai selesai. Ibu akan aku gendong. Masya Allah teman-teman, siapa yang pernah gendong ibunya? Nggak pernah, Fano pinter. Kita nggak kuat. Kalau siapa yang pernah digendong? Pernah digendong? Pernah semuanya. Pernah gendong mama nggak?
Gak pernah kita gak kuat. Tapi Uwais karena sayang dan bakti sama orang tua, ibunya digendong. Uwais kuat karena 8 bulan sudah latihan naik turun gunung menggendong sapi. Akhirnya Uwais pun naik haji bersama ibunya di depan Ka'bah. Nah, Uwais Al-Qarni berdoa seperti teman-teman, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Kalau kita doakan, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Tapi Uwais tidak, cuma minta ampun untuk ibunya Uwais, kenapa aku hanya mendoakan ibu? Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku, Uwais? Ibu, cukup Allah mengampunimu dan cukup Allah memasukkan engkau ke dalam surga. Aku akan masuk surga atas ridho ibu. Mana semangatmu? Siapa yang pengen masuk surga bareng mama? Iya, surga itu di bawah telapak kaki mama, di bawah telapak kaki ibu. Jadi yang pengen masuk surga harus apa? Sayang, berbakti sama mama. Teman-teman tahu dulu teman-teman itu berada di mana, Mas Ilham? Di perut, ya, di kandungannya siapa? Nah, kita nyanyi coba. Kalau teman-teman zaman now ini nggak apa, mana sebentar kita punya jangan. Ibu wonten sing tepang nasi daria. Wah, gak kenal ini ibu-ibu modern. Gak kenal ya. Baik, Bunda Atin sendiri berarti sing nyanyi ya. Gimana lagunya? Ada yang kenal gak? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu lalu membesarkan putra putrimu ibu. Apa? Masuk bebek. Kelincinya tadi besar apa kecil? Kecil. Kenapa kok jadi besar? Bukan karena sulap. karena dirawat sama ibunya, ya. Jadi teman-teman, dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah yang kedua? Ibu. Lalu siapa yang ketiga? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayah. Makanya derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Bunda, berarti aku gak sayang sama ayah? Tidak. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, kunci surga ada pada telapak kaki ayah. Teman-teman nang swarga nek gak ono kunci ini iso mlebu dah. Nggak bisa. Maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bunda kira nangis. Nah, sudah. Siapa sahabat? Kok sahabat? Siapa pemuda soleh yang mencintai ibunya yang berbakti tadi? Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Nah, sekarang kita lanjutkan sambil kita bagi-bagi dia. Kita panggil Garjita. Oke? Tapi tetap duduk siap. Itu tulis panggil Garjita. Oke, Garjita, kita dipanggil teman-teman. Bunda tak pakai dulu. Takutnya nanti dicopot Garjita. Iya. Loh, mana tempatnya Garjita? Oke. Mau lihat Garjita? Boleh. Ya Allah, akhirnya aku keluar lagi dah. Iya. Tapi nggak ada yang ayal-ayal kan?
Enggak ya? Semuanya hebat ya? Enggak, sudah enggak dioyol-oyol. Aman terkendali. Iya. Aku mau nyitir dulu. Oh iya, aman. Iya, aman. Oh iya, iya. Aku tahu kalian semua mencintaiku. Tapi jangan dioyol-oyol. Lomba duduk rapi. Dan kita tadi di dalam tas dengar gak Bunda tadi cerita tentang siapa? Uwais Al-Qarni. Iya, aku tahu. Iya. Nah, Gazita tahu nggak lanjutan ceritanya Uwais? Iya, aku tahu. Gimana? Tadi kan sudah naik haji, sudah ke Mekah menggendong ibunya. Wih, itu dia digendong. Iya. Nah, Uwais Al-Qarni ke Mekah menggendong ibunya kan? Ya, itu berarti sudah balas budi dong. Nah, kira-kira sudah balas budi? Ternyata meskipun Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, ternyata tidak mampu membalas budinya ibu. Ya Allah, gitu ya dah. Iya, kita tidak akan bisa membalas budi baiknya seorang ibu. Kita tidak pernah mengandung ibu. Iya ya. Dek, aku nanti masuk lagi loh ya. Nah, ayo duduk dulu. Oke, duduk dulu. Oke, lomba duduk rapi. Teman-teman, saking sayangnya ibu Uwais sama ibunya sampai Uwais itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah pada hidupnya di zaman Rasulullah. Karena Uwais tidak tega meninggalkan ibunya lama-lama. Pernah suatu ketika Uwais datang, tapi Rasulullah nggak ada. Yang membukakan pintu adalah Bunda Aisyah. Siapa Aisyah itu? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Bersama baginda kau pernah main lari-lari. Ini pinter etes kayak tadi ya. Bunda Aisyah itu istrinya Rasulullah. Kata Bunda Aisyah, wahai pemuda, Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Rasulullah sedang mengikuti peperangan, gak tahu kapan pulang. Lalu Uwais pun pamit, baik Bunda, kalau gitu saya akan pulang karena di rumah ada ibu yang sudah tua yang menunggu kedatanganku. Maka ketika Rasulullah datang, singkat cerita, Rasulullah tahu kalau Uwais itu datang. Wih, terkenal Uwais ya dah. Iya, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Akhirnya Rasulullah berkata pada para sahabat, salah satunya Umar, nanti ketika engkau bertemu rombongan dari Yaman, tanyakan apakah di situ ada pemuda yang bernama Uwais. Kalau ada, mintalah ampunan kepada Allah melalui Uwais. Padahal Umar bin Khattab itu sudah sahabat yang dijamin masuk surga, tapi masih minta didoakan oleh Uwais. Kenapa? Karena Uwais berbakti